Selamat pagi anak didik kami sekalian, jumpa lagi dengan saya Pak Rikson Manurung dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita belajar bab 2. Sebelumnya kita sudah belajar bab 1 tentang surat lamaran pekerjaan. Sudah banyak unduhan tugas-tugas yang sudah anak didik kami kirimkan. Artinya bahwa dalam pembelajaran sebelumnya, anak didik kami sudah bisa setidaknya membuat surat lamaran pekerjaan dengan baik dan strukturnya serta tujuannya untuk apa. Nah, kali ini kita belajar bab yang kedua, yaitu teks cerita sejarah. Nah, dalam teks cerita sejarah ini nanti akan kita singgung seperti apa pembelajaran kita. Ya, kita belajar mengenai teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah di bab 2 yang kita pelajari adalah antara lain, nanti dalam teks cerita sejarah ini kita dituntut agar kita dapat mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah, kemudian mengkonstruksi nilai-nilai dari informasi teks cerita sejarah, dan yang ketiga adalah menganalisis kebahasan cerita dan novel sejarah. Berarti nanti ada di sana cerita sejarah dan ada novel sejarah. Oke. Kemudian teks cerita sejarah itu kira-kira apa? Kalau kita berasumsi bahwa sejarah adalah atau diartikan sebagai asal-usul keturunan, silsilah, kejadian, dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, berupa pengetahuan atau uraian tentang peristiwa kejadian yang benar terjadi dalam masa lampau, atau disebut dengan istilah ilmu sejarah. Nah, KBBI mengartikan bahwa itu adalah sebuah kejadian masa lampau atau benar-benar terjadi atau disebut sebagai ilmu sejarah. Kita lanjut ya. Kemudian, apa karakteristik atau ciri khas dari sebuah teks cerita sejarah? Di sini ada dibeberkan. Yang pertama, membuat rangkaian peristiwa penting sebagai suatu rekaman masa lalu. Berarti karakteristiknya adalah kalau dia sudah lewat atau masa lalu dan dia berupa peristiwa, maka itu adalah teks sejarah. Kemudian yang kedua, tersusun secara kronologis. Artinya bahwa teks sejarah itu adalah ada urutan-urutan yang disusun dari peristiwa-peristiwa secara kronologis. Kemudian yang ketiga, tergolong dalam genre teks naratif. Berarti nanti dia adalah bergenre cerita. Ya, cerita tapi cerita masa lalu yang nyata dan faktual. Kemudian dia terdapat unsur penokohan. Ada nanti tokoh-tokoh atau orang-orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Kemudian ada rangkaian peristiwa seperti kronologis peristiwa tadi. Kemudian ada alurnya. Yang terakhir adalah isi cerita berupa informasi faktual. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa dia adalah berupa faktual atau kejadian yang benar-benar terjadi. Makanya waktu Anda belajar sejarah, maka semua yang Anda pelajari dalam sejarah itu adalah masa lalu dan terjadi dan benar-benar nyata. Selanjutnya, kita masuk ke struktur. Nah, setelah kita tahu tadi karakteristiknya seperti apa, maka kita susunlah dia kira-kira strukturnya itu seperti apa. Ya, teks cerita sejarah di sini terstruktur 3 hal, yang dimulai dari orientasi, pengenalan adalah di sini, kemudian yang kedua ada komplikasi. Nah, di sini nanti banyak peristiwa-peristiwa secara terangkai, terkronologis terjadi. Kemudian yang ketiga adalah dia ditutup atau diresolusikan, yang berisi nanti apa akibatnya, apa kesimpulan atau penilaiannya seperti apa. Nah, komplikasi ini tadi, karena komplikasi ini adalah berupa rangkaian peristiwa, maka komplikasi ini dibagi atas atau berisi tentang peristiwa-peristiwa. Berarti lebih dari satu peristiwa. Peristiwa 1 dirangkai, kemudian lanjut ke peristiwa 2, lanjut ke peristiwa 3, atau peristiwa-peristiwa selanjutnya. Maka itulah yang disebut dengan komplikasi. Berarti nanti kita buka dengan apa pengenalan dari peristiwa masa lalu, kemudian kita beberkan nanti di sini adalah peristiwa-peristiwanya secara kronologi, kemudian nanti kita tarik sebuah resolusi atau kesimpulan atau apa menjadi akibat atau apa penilaian kita tentang peristiwa tersebut. Selanjutnya,
kita mempelajari teks cerita sejarah, nilai-nilai moral akan kita dapatkan nanti di sana. Sangat banyak sekali nilai-nilai moral yang kita dapatkan di sana. Yang pertama adalah ada patriotisme, perjuangan, kemudian ada kepahlawanan, kemudian ada keberanian, kemudian ada kesabaran, dan terakhir ada kerjasama. Peristiwa-peristiwa ini nanti sangat penting untuk kita aplikasikan atau refleksikan untuk kehidupan kita. Nah, sewaktu kita melihat atau membaca teks sejarah, nanti kita akan terilhami oleh sebuah rasa patriotisme, pahlawan, keberanian, kesabaran, kerjasama. Dan itulah nilai-nilai nanti yang kita bisa ambil. Apa manfaat nilai teks cerita sejarah tersebut adalah sebagai sumber keteladanan untuk kita. Nah, kita bisa belajar sebagai sumber belajar kita, sebagai sumber keteladanan kita, kemudian sebagai memperteguh sifat kebangsaan, kemudian memperjelas identitas dan kepribadian bangsa, dan menjadi sumber inspirasi. Mana tahu setelah membaca teks cerita sejarah nanti Anda menjadi inspirasi. Oh, contoh sosok pahlawan Anda menjadi inspirasi. Dia menjadi inspirasi untuk Anda. Kemudian menjadi sarana rekreatif. Banyak teks-teks cerita sejarah nanti yang bisa menghibur kita, memberikan penghiburan untuk kita yang disebut dengan sarana rekreatif. Kemudian, tadi kita singgung tentang teks cerita sejarah dan teks novel. Apakah persamaan dari teks itu? Nah, kedua teks ini sama-sama berisi naratif. Ini dia. Dia berisi naratif berupa cerita. Berarti novel dan teks cerita sejarah berupa naratif. Kemudian ada pola kronologis dan ada kausalitas sebab akibat. Nah, dia tersusun secara kronologis berkelanjutan, tetapi mengakibatkan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Dan banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung. Dia temporal, masalah waktu, dan dia adalah penyebaban. Temporal itu adalah lebih kepada kronologis, sementara penyebaban lebih kepada kausalitas. Itulah persamaannya. Kemudian, apa rupanya karakteristik teks novel itu? Yaitu adalah dia bersifat imajinatif. Dia bersifat imajinatif. Rangkaian peristiwa bersifat hierarkis. Berarti di sini adalah ada tingkatan. Ada tingkatannya. Mungkin nanti seperti alur lah ini, dimulai dari pengenalan, kemudian nanti makin konflik, kemudian makin memuncak dan akhirnya ditutup. Itu namanya hierarkis, ya. Itu hierarkis. Nah, memungkinkan tidak adanya kejelasan pada akhir cerita. Artinya, kadang sebuah novel itu tidak memberikan solusi di akhir. Seperti teks cerita sejarah tadi ada solusi dan penilaian. Ini adalah dikasih atau diserahkan kepada pembaca apa yang menjadi penutupnya atau solusi akhirnya. Berarti ini adalah disebut dengan ending terbuka. Disebutlah ini sebagai ending terbuka. Artinya penonton atau pembaca diserahkan untuk menutup apa kira-kira menjadi penutup dari cerita. Dikasih kesempatan kepada pembaca untuk memberikan penutupnya kira-kira. Tapi kalau teks sejarah semua lengkap dia. Dia bersifat faktual, nyata, sejarah semua nyata ya. Rangkaian peristiwa bersifat gradual. Berarti gradual ini adalah bertahap. Pertama peristiwanya satu ini. Kemudian nanti diceritakan lagi peristiwa yang kedua. Kemudian ada peristiwa ketiga. Yang ketiga sampai peristiwa-peristiwa selesai. Itulah disifat gradual. Ada tahapannya. Kemudian yang ketiga kepastian cerita ada. Makanya ada kesimpulan dan penilaian atau penutup dalam cerita. Berbeda dengan novel tadi. Ada novel yang tidak ada kesimpulan cerita. Maka inilah dia perbedaannya. Kalau persamaannya adalah ini, kita lihat novel dan teks sejarah ada perbedaannya. Inilah perbedaannya. Oke, anak-anak didikan sekalian, kita lanjut. Nah, apa kebahasan? Tadi kita masuk ke struktur, kemudian nilai-nilai, kemudian perbedaan. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling vital dalam teks sejarah, yaitu kebahasan teks cerita sejarah. Kebahasan teks cerita sejarah di sini adalah menyangkut satu, ada kata-kata tindakan atau dikatakanlah ini adalah istilahnya action verb. Ini adalah kata-kata kerja atau action verb. Ya. Ada di sana dia kata-kata kerja tindakan atau action verb.
Kemudian ada di sana keterangan tempat dan waktu, kronologis lah itu ya. Kemudian ada di sana konjungsi temporal. Kalau di sini keterangan tempat dan waktu seperti kapan, kemudian di mana, sedangkan di sini adalah berbicara tentang temporal. Nanti akan kita lihat di buku paket kita apa-apa kira-kira konjungsi temporalnya, sangat lengkap di buku paket kita. Kemungkinan ada konjungsi kausalitas, sebab akibat. Mungkin seperti oleh sebab itu, sehingga, akibatnya, itu mungkin. Sedangkan temporal ini adalah tadi kemudian, setelah itu, selanjutnya, lalu, masih banyak lagi. Selanjutnya ada juga kebahasaannya, yaitu kalimat masa lampau. Ya, ini adalah karena dia adalah teks cerita sejarah, pasti kita temukan adalah kalimat-kalimat yang bermasa lampau. Bermasa lampau. Seperti apa kira-kira kalimat bermasa lampau? Pada zaman dahulu, waktu itu, ya, tahun segini, pada abad itu, banyak kali nanti kita temukan di sana kebahasan-kebahasan dalam teks cerita sejarah. Kemudian selanjutnya, ada 3 langkah dalam menuliskan teks cerita sejarah. Sasaran akhir kita seperti pada tujuan tadi adalah, kita bisa membuat teks cerita sejarah, kemudian kita bisa mengidentifikasi strukturnya, maka di sini kita dituntut untuk menulis teks cerita sejarah. Apa langkah utamanya? Yaitu kita tentukan topik atau kita patokkan apa yang menjadi topik kita, di mana topik itu adalah terjangkau dan sumber data tersedia. Jangan kita menentukan topik yang tidak ada. Kemudian, kita mengumpulkan fakta. Setelah topik kita tentukan, kita kumpulkanlah faktanya, kira-kira apa yang menjadi faktanya. Kemudian, yang ketiga adalah mengembangkan teks. Mengembangkan teks di sini adalah setelah kita ambil referensi fakta-fakta melalui studi dokumentasi, pengamatan atau observasi ke lapangan langsung, atau wawancara bagi ahli-ahli yang tahu peristiwa itu, maka kita kembangkanlah itu menjadi sebuah teks cerita sejarah. Nanti disesuaikan dengan struktur dan perhatikan kaidah kebahasaannya. Sekali lagi nanti sewaktu kita mengembangkan harus kita lihat strukturnya supaya dia adalah teks cerita sejarah sesuai struktur, kemudian apa yang menjadi bahasanya. Selanjutnya, topik-topik apa yang cocok untuk dijadikan teks cerita sejarah? Ini hanyalah pemberian kira-kira topik-topik apa yang bisa atau cocok dijadikan, yaitu adalah silsilah atau peran tokoh masyarakat. Mungkin ada di sekitar kita, ada istiadat masyarakat sekitar, kemudian peristiwa sosial atau budaya, peristiwa alam. Ya, 4 ini bisa kita jadikan topik kita ya. Selanjutnya, yang terakhir adalah aspek-aspek penyuntingan teks cerita sejarah adalah kita nanti akan melihat strukturnya, apakah sudah benar atau tidak, ejaan dan tanda bacanya, kemudian kaidah kebahasaannya. Ini lebih kepada berpatok nanti kepada Bapak, ya. Kira-kira kaidah kebahasaanmu sudah pas dalam teksmu, strukturnya sudah pas, kaidah kebahasaannya, tanda baca, ejaannya bagaimana. Itu dia, anak-anak kami sekalian. Jadi nanti sasaran akhir kita adalah kita bisa membuat teks cerita sejarah. Nah, itu kira-kira menjadi topik kita dalam bab 1 ini anak-anak didik kami sekalian. Nah, Bapak tadi sudah membeberkan tentang teks cerita sejarah secara singkat. Kalau mau jelasnya mungkin nanti bisa dilihat di buku paket kita, dibaca-baca di rumah supaya lebih paham lagi tentang penjelasan dari teks secara cerita sejarah tadi. Nah, inilah pembelajaran untuk hari ini anak didik kami sekalian. Jika ada kekurangan atau ketidakjelasan informasi dari Bapak, bisa nanti kita diskusikan di Google Class atau bisa di WA. Nah, sekian pembelajaran kita hari ini anak didik kami sekalian. Mudah-mudahan anak didik kami sekalian bisa menerapkan dan memahami apa yang sudah Bapak sampaikan. Selamat siang anak didik kami, salam sehat.